Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah, memperindah nafsani dan rohani. Kali ini saya bersama beliau ada Pak Kiai Misbah. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Ustaz Tama bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Ya. Kali ini akan membahas pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Monggo. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Zaitun Nurrahmah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, yang pertama, setelah sholat duhur dan mau nyambung sholat asar, apakah kita harus berwudu lagi apa tidak perlu? Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa darah istihadah adalah darah penyakit, sedangkan yang disampaikan Pak Kiai, orang yang lagi istihadah ada orang yang lagi kena gangguan jin. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi enggak sekalian? Oh iya, ini dari Yasir Lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa Rasulullah berusia 63 wafat, tidak berusia 70 tahun atau lebih? Terima kasih. Iya. Berarti pertanyaan ini langsung saya jawab semua ya. Ya. Pertanyaan tentang sholat zuhur yang digabung dengan sholat asar itu kan petunjuk dari baginda Nabi, tidak ada wudhu lagi, langsung. Jadi setelah sholat zuhur kemudian masuk waktu asar, langsung sholat asar, tidak harus wudhu lagi. Nah, kalau wudhu lagi malah justru dikhawatirkan nanti keluar istihadahnya ya. Jadi di hadis itu kan sholat zuhur, setelah sholat zuhur langsung sholat asar, tidak ada petunjuk untuk wudhu lagi. Lah kalau wudhu lagi berarti malah nanti darahnya keluar lagi. Ini yang dalam hadis itu. Kemudian tentang istihadah itu darah penyakit. Betul, darah penyakit dong, memang diciptakan, dibikin oleh jin. Orang yang kena istihadah itu adalah orang yang dibikin bingung oleh jin. Makanya Rasul bersabda kan, innama hiya raqdatun minasyaiton. Bahasanya kan kayak begitu. Innama hiya, sesungguhnya istihadah yang kathiratun, yang sadidatun ini adalah raqdatun minasyaiton, gangguan dari setan. Jadi tidak salah kalau ada orang mengatakan bahwa itu adalah istihadah. Benar, istihadah itu merupakan satu pekerjaan jin yang membuat bingung orang yang bersangkutan dengan istihadah itu. Tujuan utamanya istihadah ini supaya orang yang kena istihadah bingung di dalam melakukan atau di dalam menunaikan ibadah. Apa ini istihadah, apa ini haid, kan begitu bahasanya. Makanya innama hiya raqdatun minasyaiton, itu merupakan gangguan dari setan yang memang kalau orang hikmah ghaibiyah penelitiannya memang itu benar-benar bahasa Rasulullah itu raqdatun minasyaiton, yang disebut nanti nazwidam, diciptakan atau dibikin oleh jin supaya orang ini bingung di dalam menentukan ibadah. Makanya Rasulullah itu sangat kagum dengan perempuan yang diuji istihadah yang panjang tapi bisa
bisa menunaikan ibadah yang tadi digabung gitu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, berarti 2 kali mandi, terus nanti paling akhir subuh mandi 1 kali. Nah ini istihadu hubungannya. Yang istihadu itu tadi saya katakan sebagai nazbidam yang memang dibikin jin mengganggu supaya orang ini ibadahnya tidak yakin, ibadahnya ragu-ragu. Lah ketika orang itu ibadahnya ragu-ragu kan gak akan jadi. Wong ibadah itu butuh yang namanya keyakinan. Ibadah itu harus yakin. Kalau ibadahnya ragu-ragu gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentang keluar darah baik haid maupun istihadah yang berkepanjangan seperti ini, itu Rasulullah bahasanya innama hiya raqdatun minasyaiton. Kemudian apa lagi yang kedua, ada yang mengatakan bahwa darah istihadah adalah darah penyakit. Sedangkan yang disampaikan Pak Kiai, orang yang lagi istihadah ada orang yang lagi kena gangguan jin. Ya, itu sebetulnya memang darah penyakit, tapi penyakit yang diciptakan oleh jin. Yang diciptakan oleh jin supaya orang yang kena istihadah ini adalah bingung di dalam menunaikan ibadah. Dari situlah perlu yang namanya pemahaman tentang keagamaan, ya khususnya kita berpegang kepada Al-Quran, Al-Hadis. Kalau tidak menemukan dalam tekstual hadis, kita boleh dengan adanya al-ijma. Yakni al-ijma di sini berarti dari kesepakatan ulama fuqaha yang kita kenal sebagai kiblat madhab kita, dari madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Itu kalau kita tidak menemukan tekstual hadis ya, atau tekstual Quran, bisa kita melihat dan bisa kita ambil dari ijma'ul ulama. Yang dimaksud adalah ijma'ul ulama fuqaha. Ijma'ul fuqaha, karena ibadah itu kan hubungannya dengan orang-orang ahli fikih. Nah, dari sini saya ambilkan hadis tentang humna ini supaya lebih mudah, dan ini memudahkan kaum wanita. Jadi itu tidak salah, istihadah itu bentuknya penyakit yang dibikin oleh jin. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Yasir Lana tentang mengapa baginda Nabi umurnya 63, enggak sampai 70. Ya memang dalam hadis pun dijelaskan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Nah, baginda Nabi mengatakan umur umatku itu di antara 60 hingga 70. Nah, baginda Nabi kan memahami itu, tahu. Tapi baginda Nabi tidak mau sampai 70 tahun. Karena apa? Pada saat kedatangan tamu yang mau nyabut nyawanya itu sudah tahu Rasulullah. Ada orang ketuk-ketuk pintu, kemudian Siti Fatimah disuruh buka. Fatimah itu dibuka. Kalau dalam bahasa kita ya kayak gitu. Siapa sih? Dia adalah orang yang menghancurkan kelezatan. Kan nangis Siti Fatimah, tapi tetap dibuka. Setelah dibuka, masuk, duduk di samping Rasulullah, kemudian mau diambil nyawanya, tapi terserah Anda. Kalau Anda boleh tak ambil, kalau Anda tidak boleh ya tak biarkan. Hanya yang ada tawaran untuk dicabut nyawanya itu hanya baginda Nabi. Kalau semuanya enggak ada tawaran. Nah, baginda Nabi itu ditawari mau dicabut apa mau ditunda, baginda Nabi dicabut dong, memang sudah saatnya. Kalau baginda Nabi nawar berarti baginda Nabi enggak nerima toh, tidak nerima. Nah, oleh sebab itu baginda Nabi walaupun ada tawaran, tetap usia baginda Nabi
hanya 63 tahun. Karena sudah tahu bahwa saatnya meninggal dunia, dan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang maka tidak bisa diajukan, tidak pula bisa diundurkan. Tahu itu sehingga Rasulullah apalagi mau ketemu dengan Allah, sehingga Rasulullah tetap siap dicabut nyawanya. Dengan sangat pelan-pelan malaikat Israil itu nyabut nyawa, karena itu kekasih Allah, tidak mungkin akan menyakiti. Nah, makanya ada dalam bahasa pepatah itu syair dengan bahasa hikmah. Falau kanatid dunya tadumu liwahidi lakana Rasulullahi fiha mukhallada. Falau kanatid dunya, andikan sesungguhnya dunia, falau kanatid dunya tadumu, kekal liwahidi untuk seseorang, lakana Rasulullahi fiha mukhallada, Rasulullah itulah niscaya orang yang akan kekal di dunia ini. Orang Rasulullah sendiri itu wafat, apalagi yang lain. Rasulullah itu saya pernah membaca di I'anatut Thalibin hadis tentang laulaka lama khalaqtul aflak. Laulaka, kalau bukan karena kamu Muhammad, laulaka, kalau bukan karena kamu Muhammad, lama khalaqtul aflak, niscaya aku tidak menciptakan cakrawala, tidak akan menciptakan alam semesta. Rasulullah sebagai aslul khilqah saja meninggal dunia, apalagi kita yang bukan apa-apanya. Tapi umur 63 itu ya memang ditawari mau dicabut apa tidak, tetap Rasulullah menerima, karena tadi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi untuk jawaban yang pertama Ibu siapa Zaitun, intinya orang kena istihadah itu dengan cara tadi mandi 1 kali, sholat zuhur dengan sholat asar, tidak perlu wudhu lagi. Kemudian tentang istihadah dan kena jin, itu sebetulnya istihadah adalah penyakit yang diciptakan oleh jin, yang tujuannya untuk mengganggu. Makanya hadis Rasul, innama hiya raqdatun minas syaiton, itulah gangguan setan. Kemudian tentang umur Rasulullah memilih dicabut nyawanya setelah kedatangan malaikat Israil, karena tidak mungkin ada orang kedatangan Israil balik lagi tanpa membawa nyawa. Itu kan tugas malaikat Israil lah. Ketika datang ke baginda Nabi kemudian nyawa baginda Nabi nggak disuankan kepada Allah, berarti baginda Nabi menyalahi mekanisme. Dari situlah sehingga Rasulullah memilih usia 63 tahun. Saya kira cukup, Ustaz. Baiklah, demikian penjelasan dari beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Amar Maulana bersama beliau Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.